Shalom semua Bapak Ibu rekan-rekan semua. Shalom. Oke, selamat datang kembali ke persekutuan kita pada hari ini. Udah lumayan lama ya, berapa hari, berapa minggu kita tidak bertemu. Mengucap syukur semua sudah boleh liburan, boleh menikmati waktu off sebentar. Siapa yang cuti baru balik? Apa nggak ada yang cuti? Sama, saya juga. Oke, kita mau salam-salaman dulu kali ya, sebelah kiri dan kanan. Ada yang baru datang, mungkin tadi juga udah pada ngobrol-ngobrol. Kita boleh salaman. Oke, boleh duduk. Kita mau bersatu teduh. Kita akan memulai ibadah persekutuan doa kita pada hari ini. Kita ambil waktu sejenak, kita bicara pada Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita, diri kita pada Tuhan, dipersiapkan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah semua puji-pujian yang kita naikkan, semua firman Tuhan yang kita dengar dapat tertanam di hati kita dan tumbuh berbuah berakar dalam hati kita. Dapat terus kita ingat dan dapat kita terus bawa menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, meluangkan waktu kami dari kerja kami Tuhan. Kami mau bersama-sama bersekutu, bersama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan, juga ingin memuliakan dan memuji nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini, kami diberikan fokus untuk dapat bisa mengerti, bisa mendengarkan dengan baik apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan. Juga biarlah semua puji-pujian kami, semuanya kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh rekan-rekan kami Tuhan, teman-teman kami mungkin yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau juga boleh mengingat mereka dan menolong mereka, menyertai mereka. Dan biarlah Engkau juga terus memberkati mereka agar next time bisa berkumpul bersama dengan kami bersama-sama di tempat ini. Berdoa untuk semua jalannya acara Tuhan pada hari ini, ibadah kami, semua petugas pelayan, firman Tuhan yang kami dengar juga Tuhan, kami berdoa biarlah semuanya dapat kami terima dengan baik dan berjalan dengan baik Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mau menyerahkan Tuhan semua doa ini dan semua acara kami dari awal sampai dengan akhir hanya kepadamu. Biarlah Engkau yang boleh mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu, boleh bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, semuanya siap memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita bagi sobat kita yang begitu setia. Apakah ada yang tahu siapa nama sobat kita itu? Sekali lagi siapa namanya? Oke, sama-sama kita mau katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus dengan penuh semangat. Tepuk tangannya dong boleh. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat kita yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus Kristus. Kita memuji dan memuliakan nama Dia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia,
saat waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita mau mendengarkan firman Tuhan ini bersama-sama. Kita mau renungkan bersama-sama. Kalau kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada buat kita di setiap musim kehidupan kita, saat suka maupun duka. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah yang memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Bersamaku di setiap musim
Bapa yang ada di dalam surga, berbicara bagi kami pada siang hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Lihat apa yang ada dalam relung hati kami yang paling dalam. Berikan kehausan, kelaparan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus kami bertumbuh di tengah-tengah tantangan. Kami tahu Tuhan, kuasa kegelapan itu tidak tinggal diam. Tapi kami tidak sendirian, Engkau yang menyertai kami. Berbicara bagi setiap kami, ketuk pintu hati kami Tuhan, buka lebar-lebar mata hati kami. Biar kebenaran itu yang terus boleh mengajar kami, membuat kami lebih setia lagi akan kebenaran firman-Mu. Dan jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu, bukan dengan sekedar ucapan kami, tapi tindakan perbuatan yang nyata sepanjang umur hidup kami. Roh Kudus urapi setiap kami, berikan kami hikmat marifat Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam Kristus Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tolong nanti Pak Raymond kalau waktunya sudah terlalu lama tolong kasih kode ke saya ya. Kadang-kadang saking enaknya bicara lupa. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu pentingnya bersyukur menghadapi tekanan. Ya, setiap kita saya rasa enggak ada yang hidup yang tidak mempunyai persoalan yang menekan dalam kehidupan kita saudara. Saya rasa enggak ada. Semua kita mempunyai satu masalah yang sama. Tetapi firman Tuhan itu enggak pernah bergeser saudara. Dan setiap benih firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi apa yang kita dengar ini itu kebenaran saudara. Jadi bukan hal-hal yang fiktif gitu saudara. Tapi kebenaran. Justru semakin kebenaran itu disampaikan, semakin kuasa kegelapan itu semakin menghimpit kita saudara. Seolah-olah kita ini terus mau diteror terus saudara. Tapi sebagai anak Tuhan yang setia, dia tetap bertahan di dalam kondisi apapun. Makanya pentingnya bersyukur itu menghadapi tekanan itu penting saudara. Saya pengen tahu siapa dalam kehidupan ini gak punya tekanan. Semua kita punya tekanan. Cuman masalahnya yang berbeda saudara. Yang berbeda. Tapi firman Tuhan mengatakan mengajak kita hari ini untuk tetap bersyukur. Itu yang Tuhan mau saudara. Memang dalam keadaan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berkelimpahan, tidak punya masalah, gampang banget kalau kita katakan kita bersyukur. Bersyukur itu artinya identik dengan ucapan terima kasih kita saudara. Kepada siapa yang menyertai kita, yang membimbing kita saudara. Nah itu saudara. Nah firman Tuhan hari ini saya akan ajak kita semua untuk membuka di dalam surat Efesus 5 pasal yang ke-20. Demikian firman Tuhan tertulis, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur. Katakanlah terima kasih. Senantiasa. Senantiasa itu saudara artinya terus menerus continue. Enggak pernah terputus saudara. Jadi Tuhan inginkan supaya ucapan syukur itu terus kita ucapkan saudara. Jadi bukan dalam hal yang keadaan yang baik. Yang saya katakan tadi dalam keadaan yang tidak baik pun Tuhan ingin supaya ucapan syukur jangan berhenti dalam situasi atau kondisi yang tidak enak saudara. Nah ini masalahnya. Memang sulit saudara. Tapi apakah Tuhan itu enggak tahu bahwa itu sulit bagi kita untuk melakukannya saudara? Firman Tuhan itu sudah mengajar setiap kita. Dia tahu. Karena kepikiran Tuhan itu bukan kepikiran kita. Bukan saudara. Jadi jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Lebih tinggi langit daripada bumi. Itu kepikirannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang untuk bersyukur itu jangan kita bawa dalam suatu pemikiran yang enggak mungkin Tuhan. Itu pikiran kita manusia. Karena memang natur kita ini dosa. Di belakang dosa. Natur kita ini dosa saudara.
Kenapa orang bilang kau bayi itu dilahirkan belum dosa? Natur kita udah dosa, saudara. Kalau agama lain, agama seberang bilang bayi itu lahir dalam keadaan suci, saudara. Tapi bagi kita orang percaya, natur kita itu udah mewarisi dosa. Cuman kita tinggal melakukan dosa itu ketika kita udah mulai mengerti, saudara. Nah, ketika kita mengenal kebenaran itu, maka dulunya kita ini orang-orang gelap, saudara. Orang yang gak mengerti sama sekali. Tapi ketika kita mengenal terang itu yang menerangi kegelapan jiwa kita, saudara. Jadi ucapan syukur ini Tuhan suruh atau serukan, saudara. Rasul Paulus ini menulisnya pada sidang jemaat yang ada di Efesus. Mengajarkan itu ucapkan syukur di dalam keadaan yang menghadapi tekanan apapun dalam kehidupan ini, saudara. Apalagi tekanan dalam kita menjalani iman percaya kita. Sekarang ini banyak orang ibadah itu dianggap udah gak penting, saudara. Untuk apa ibadah? Yang penting saya percaya Tuhan, udah yang penting itulah. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, saya diselamatkan. Siapa bilang, saudara? Kelanjutannya apa? Iman itu gak hanya dikatakan aja, saudara. Saya mau ajak saudara supaya kita dewasa di dalam iman kita. Mengiring Tuhan itu bukan sekedar formalitas. Identitas kita sebagai orang Kristen. Nama saya tercatat dalam sinode tertentu, saudara. Kemudian saya mengenal doktrin A, doktrin B, sampai doktrin C, sampai Z, saudara. Itu nggak ada urusannya, saudara. Untuk apa kita mengenal doktrin sehingga gereja ini menjadi pecah? Yang Tuhan ingin ketika kita percaya kepada Yesus, kita hidup seperti apa yang Yesus teladani, itu Kristen, saudara. Nah, ini banyak yang tidak disadari, saudara. Maka saya kalau beribadah, saudara, ini segini udah cukup lumayan. Kadang-kadang orang ibadah malas. Nanti besok kapan lah. Jadi lebih menuruti hawa kedagingannya, saudara. Memang sulit. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, saudara, apa sih gunanya, saudara, kalau kita memberikan waktu, ya kita korbankan untuk kita mendengar firman kehidupan. Kita kok mempunyai banyak dalih, alasan, sehingga alasan kita, itu kita buat-buat. Seolah-olah kita itu pikir besok masih ada waktu besok. Iya, kalau besok masih hidup. Kalau sekarang, saudara, Tuhan panggil pulang, nggak bisa. Karena kairos Tuhan itu bukan kronos, saudara. Kalau kronos bisa dihitung menit, detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kita masih bisa prediksi, saudara. Tapi kalau kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, dia itu bisa datang kapan aja, saudara. Bisa datang kapan saja untuk menjemput saudara, menjemput saya. Jangan bilang saya masih muda, belum tua. Nanti kalau udah tua, iya kalau tua. Kematian itu nggak nunggu orang sampai tua, saudara. Apalagi generasi sekarang ini, saudara. Banyak yang terpanggil. Ada beberapa waktu yang lalu, masih muda, pelayanan begitu aktif. Meninggal, saudara. Meninggal. Nah, kita yang masih diberi kesempatan sampai hari ini, detik ini kita ada, saudara. Dengan keberadaan kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Jangan membandingkan kita dengan yang lain. Bandingkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Saya kalau calon giran Tuhan terlalu fanatik, orang mau kata apa terserah, saudara. Saya nggak mau jadi orang Kristen itu cuman polesan bagian luar. Bagian dalam batinnya kita, hati kita, saudara. Bangun itu, saudara. Itu basic kita untuk kita bisa masuk di dalam suatu keselamatan. Pengajarannya sekarang banyak yang mengajarkan yang menarik hati. Yang menawan hati kita, yang membawa kepada keamanan bagi kehidupan ini. Kehidupan kita ini sementara, saudara. Di dunia cuma sementara. Saya nggak lupa kalau hari ini saya ada dan kita ada. Itu oleh karena kemurahan Tuhan, saudara. Saudara jangan anggap itu cuma bersyukur aja. Benar, saudara. Satu kali ada satu cerita begini, cerita dari pedalaman Tiongkok yang di pedalaman desa sekali, saudara. Desa sekali. Ini rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita awalnya nggak mengerti, saudara. Mungkin kita dibawa dalam situasi keadaan ini yang merupakan suatu tekanan bagi kita, saudara. Macam-macam kita, saya katakan tadi, mempunyai tekanan masing-masing. Ada di suatu daerah terpencil di dalam daratan Tiongkok, saudara. Ada satu keluarga mempunyai anak satu putra. Kemudian dia tinggal di desa, kalau dia mau ke kota, dia harus melewati hutan belantara, kemudian lembah yang berbatu-batu, baru masuk ke kota. Itu kota juga nggak kota ramai seperti Jakarta, pinggiran. Nah ketika pada suatu kali,
ayahnya ini, bapak ini sakit. Dia bilang kepada anaknya, nak tolong belikan obat. Nah bayangin saudara, itu perjalanan dari tempat tinggal di pedalaman sampai ke pinggiran kota itu saudara. Itu memakan waktu 1 hari. Anak ini jalan saudara. Mau ambil obat. Nah kemudian dia berjalan lewati desa, masuk ke hutan, lewati lembah saudara. Itu jalan pulang pergi hampir 1 hari. Dia berangkat pagi-pagi sekali. Dia berangkat sampai ke tempat tujuan itu pada petang hari. Begitu dia sampai ke tempat tujuan saudara, itu udah tutup. Udah tutup saudara. Dia ketuk pintu. Kemudian keluar dari dalam itu saudara, itu kebetulan yang membuka rumah sakit itu orang dari luar, dari Inggris saudara, misionaris. Dan dia juga sebagai dokter. Dia tanya anak ini, apa penyakit ayahmu? Diceritakan gini-gini, dia bilang, ya kamu tunggu aja duduk dulu, nanti saya akan buat ramuan. Dia tunggu kurang lebih setengah jam lebih saudara, kemudian dokter itu panggil anak ini obatnya, dia bilang kasih ayahmu 1 hari seperti biasa 3 kali, tapi makan dulu. Anaknya kemudian pulang saudara, itu pulang itu dia juga udah menempuh kemungkinan dari sampai di rumah itu malam saudara. Karena semakin cuaca itu gelap, itu kan jalan sulit, untuk dilihat sulit saudara. Kurang lebih setengah jam lebih udah pulang, hampir 1 jam saudara. Nah dokternya ini membereskan obat-obat yang ada di tempatnya untuk pasien-pasien yang lain itu saudara. Ketika dia lihat saudara, loh kok ini obatnya nggak saya kasih gitu. Waduh kalau begitu dia bilang saya salah kasih. Itu yang dikasih itu racun saudara. Coba saudara bayangin. Anak ini kan nggak tahu saudara. Tapi si misionaris ini sebagai seorang dokter dia salah kasih botol obat. Karena botol obat itu banyak sekali saudara. Semua botol obat itu warnanya sama. Pada waktu itu bentuknya sama saudara. Dia pikir itu yang dikasih obat yang dia ramu. Ternyata obat yang dikasih anak ini saudara untuk bapak sedang sakit itu racun yang dibawa. Bayangin kalau saudara jadi dokter, kira-kira berdosa enggak? Dia merasa hatinya saya sudah membunuh orang, saya berdosa. Untuk dia kejar lagi udah enggak mungkin saudara. Udah enggak mungkin. Udah hampir 1 jam. Lebih sudah keluar dari situ. Dia hanya berdoa, Tuhan hatinya udah enggak tenang. Saya membunuh orang. Dia bilang gitu saudara. Dia sambil berdoa, kemudian dia sambil juga pikirnya udah kacau balau saudara. Akhirnya saudara 1,5 jam kemudian kurang lebih saudara, pintu diketuk. Diketuk kemudian dia keluar. Loh anak ini yang datang saudara. Aduh dia pikir jangan-jangan ini pasti kabarnya bapaknya meninggal. Karena itu racun yang dikasih saudara. Dia nggak berani nanya, dia juga dengan hati yang juga takut saudara. Dia tunggu anak itu bicara. Anak itu pun juga takut nggak bicara dengan dokter ini saudara. Kenapa? Botolnya pecah saudara. Jadi dua-dua itu sempat juga saling tatap muka. Ternyata saudara anak ini dengan nada berat dia berbicara kepada dokter ini saudara. Bilang dokter maafkan saya. Aduh dokter ini hatinya udah pasti meninggal ini. Dia bilang apa? Botol yang dokter kasih pecah, saya tersandung. Waktu saya pulang bawa obat saya tersandung batu, botol pecah. Aduh dokter ini bilang aduh puji nama Tuhan. Hatinya udah mulai plong lagi saudara. Bilang Tuhan terima kasih. Saya bersyukur dalam keadaan yang genting seperti ini. Engkau juga tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Itu gak ada hal yang mustahil saudara. Jadi kita itu musibah itu kadang-kadang saudara di awal yang kita lihat itu gak enak. Tapi di ujung daripada musibah itu ada suatu berkat dan hikmat Tuhan yang mengajar setiap kita saudara. Oleh sebab itu jangan kita menggerutu, jangan kita ngedumel. Ngedumel itu apa ya? Apa namanya suka bersungut-sungut gitu. Ya kan? Kita kan begitu saudara. Kalau kita dalam keadaan enak, waduh bukan main saudara. Kita bisa nyanyi. Tapi dalam keadaan yang suasana hati kita ini gak enak saudara. Kemudian kita itu merasa diri kita ini aduh bagaimana. Sulit untuk berdoa saudara. Saya akuin itu. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan. Kenapa dalam situasi yang tidak baik pun Tuhan mengajar kita untuk tetap bersyukur.
Ini luar biasa, saudara. Nggak ada Tuhan yang seperti dia. Nggak ada, saudara. Dia tahu endingnya itu dalam suatu keadaan kehidupan yang tidak enak, yang menekan itu, saudara. Dalam persoalan kehidupan kita ini, ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan, yang berfaedah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Bapak itu nggak pernah menelantarkan anaknya. Sejahat pun apapun Bapak itu, nggak pernah memberikan yang paling jelek, yang terbaik dia berikan, saudara. Amin. Mana ada orang tua sama anak, meskipun anaknya nakal kayak apapun, jahat kayak apapun, saudara. Nama hati seorang tua kepada anak itu nggak pernah putus-putusnya, saudara. Apalagi Bapa kita yang ada dalam surga. Yang Tuhan ingin carilah. Selama dia masih berkenan dicari, kita cari Tuhan, saudara. Maka jangan bangga menjadi orang Kristen, saudara. Cuman hanya kita rajin ke gereja tiap minggu. Kita nggak pernah absen dalam suatu persekutuan atau hal yang lain. Bukan itu nggak penting. Bukan sampai situ, saudara. Tapi hati kita ini terpaut apa maunya kata Tuhan, saudara. Biar firman itu menjadi suatu kehidupan dalam kehidupan yang kita hidupi ini, saudara. Luar biasa, saudara. Kita ini kan kalau difitnah orang, diapain orang yang timur kan dendam nih. Kurang ajar, nanti satu kali. Kita yang mengumpat hati kita ini, saudara. Tapi kalau orang dalam Tuhan itu yang kenal Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu beda, saudara. Beda. Beda. Nah ini yang Tuhan ajarkan bagi kita, ditanamkan. Makanya gereja itu sekarang penting untuk mengajarkan pengajaran. Bukan hal-hal yang indah didengar, yang hal-hal yang enak dinikmati oleh daging kita ini, kehidupan kita sementara di dunia ini, saudara. Gereja udah gak model gitu lagi sekarang. Mengajar iman kita bertumbuh, berbuah lebat di dalam dia, saudara. Itu yang mau Tuhan. Karena itu apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai nanti. Apapun yang kita tabur di dunia ini, saudara, kita kelak akan menuai itu, saudara. Ingat itu, saudara. Jadi kalau kita menabur hal sesuatu yang baik, saudara, maka kebaikan itu yang kita akan tabur nanti. Cuman itu kairos Tuhan aja. Bukannya kronos, saudara. Waktunya Tuhan yang menentukan itu. Ya, jadi ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Karena Allah turut bersama-sama melakukan segala sesuatu dalam segala hal. Itu Roma 8 ayat 28. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya, saudara. Dia turut bekerja, bukan Tuhan nggak turut bekerja dalam hal apapun, dia turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan cepat-cepat menggerutu kalau ada masalah dalam kehidupan ini, saudara. Kita pikir, aduh Tuhan kok begini, kenapa doa saya juga, mungkin kita sering doa. Tuhan gak pernah jawab, saudara. Tuhan diamin setahun, mungkin lebih mungkin. Ada satu pelaut, saudara. Saya banyak cerita kalau ucapan syukur. Satu pelaut, kapalnya ini, saudara, itu terdampar. Dia satu pulau. Nah pulaunya ini gak berpenghuni, saudara. Akhirnya dia menepi ke pulau itu, saudara. Setiap hari apa yang dia bisa makan, dia cari ke hutan, saudara. Kemudian untuk tidur aja sulit, malam dinginnya bukan main. Akhirnya dia bikin rumah gubuk dari dedaunan itu, saudara. Dia petik di hutan, dia bikin seadanya. Untuk menghindari dia dari malam embun itu, saudara. Dia tidur situ. Dia berdoa tiap hari, sampai ke minggu, sampai ke bulan, sebulan pertama, dua, enggak pernah datang pertolongan. Dia makan apa adanya. Satu kali, saudara, ketika dia mau mencari makanan, saudara, sesudah dia menghangatkan makanan apa yang ada, yang disantap, saudara, dia mau cari untuk siang hari. Dia tinggalkan gubuk yang dibikin dari dedaunan ini, saudara. Akhirnya apa? Ternyata apinya itu enggak mati, membakar rumah yang dibangun dari daunan itu, saudara. Nah itu habis, saudara. Begitu dia pulang, aduh. Dia bilang, Tuhan, saya udah menderita begini. Tuhan tambahkan lagi penderitaan saya. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Di mana janji Tuhan? Dia klaim, dia kecewa sama Tuhan, saudara. Dia bilang, buat apa saya percaya akan engkau? Enggak ada satupun dapat saya percaya. Sebulan, hampir masuk 2 bulan, Tuhan gak pernah jawab doa saya. Putus asa, dia duduk, saudara. Beberapa saat kemudian, saudara, dia pandang itu laut, ada kapal lewat, saudara. Kapal lewat itu lewat, kemudian bukan lewat, tapi ke pinggir, saudara, menghampiri. Kemudian anak buah kapal itu pakai skoci turun menghampiri dia di pulau itu, saudara. Begitu dia lihat, benar. Ada orang
yang sedang menunggu pertolongan. Kenapa dia bisa tahu? Itu waktu rumah yang dari dedaunan itu dibangun, kebakar, itu asap naik, saudara. Kalau bagi kapten kapal, kalau ada asap itu biasanya kan pertanda ini ada yang minta tolong, saudara. Iya apa iya? Kemudian datang, benar, ada dia, saudara. Kemudian dia bawa, dia naik ke skoci, naik ke kapal. Dia tanya sama kapten, "Kapten, kok bisa tahu saya ada di sini?" Loh, kan saya lihat ada suatu hubungan asap itu. Berarti itu kan dari tempatmu ini kan. Dia baru tahu, Tuhan terima kasih. Dia di situ bersyukur, saudara. Oleh karena itu kebakar rumahnya, saudara. Maka asap itu membumbung tinggi ke atas sehingga kapten kapal melihat itu tanda ada orang yang minta tolong, saudara. Kalau enggak itu terbakar, saudara, mana mungkin pertolongan ada, mana mungkin kapten itu bisa lihat. Jadi dia kan udah bersungut-sungut. Dia bilang, Tuhan gak baik. Tuhan gak pernah dengar doa saya. Itu yang dilihat awal masalah. Tetapi endingnya, saudara, pertolongan itu datang, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena masalah yang timbul itu, Tuhan itu gak pernah tinggalkan anaknya, saudara. Persoalan apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini? Tekanan mungkin dalam pekerjaan. Mungkin dalam kehidupan, mungkin dalam rumah tangga, saudara. Mungkin tekanan, saudara. Masalah apa yang kita hadapi? Jangan takut, saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya sendiri atau yatim piatu. Dia akan menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Jadi dalam hal apapun, saudara, gak usah takut. Ada Tuhan, saudara. Kalau kita berpegang teguh pada janji Tuhan, kita gak bakal mundur, saudara. Gak pernah kita tawar hati, saudara. Kita tetap berpegang, percaya, saudara. Karena pada zaman akhir ini, saudara, banyak orang makin yang tidak percaya, saudara. Agama itu dianggap, udah gak ada lagi, udahlah. Itu biasa aja. Kasih itu semakin tawar. Tidak lagi mengasihi satu dengan lain, saudara. Mementingkan ego. Diri sendiri, yang penting aku, yang lain itu terserah. Yang penting aku dulu. Sekarang ini begini, saudara. Yang benar dibikin salah, yang salah bisa benar, saudara. Itu keadaan kita. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan, itu memang udah akhir daripada kehidupan di dunia ini. Inilah tanda-tanda di penghujung kehidupan yang ada di dunia ini, saudara. Kita nggak usah menutup mata, saudara. Kita dengar sekarang berita-berita, jangan bilang kita itu kan hanya di sana. Itu barometer kehidupan orang percaya, saudara. Iran, saya nggak bicara politik. Dalam keadaan seperti ini penggenapan firman Tuhan, saudara. Dan itu memang akan terjadi. Kalau kita baca, saudara, nubuat-nubuat itu, memang sekarang ini sedang digenapi dan terus digenapi. Itu semakin dekat kedatangan dia untuk kali yang kedua. Nah, kalau kita nggak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pada waktu datang kali yang kedua, mana mungkin kita bisa diangkat, saudara? Ketika mempelai pria itu datang, saudara, kan yang disebut mempelai wanita itu menggambarkan saudara dan saya sebagai orang percaya. Dalam keadaan rapi. Nggak mungkin mempelai pria itu datang, mempelai perempuan itu compang-camping, atau nggak punya pakaian yang sesuai dengan sebagai seorang pengantin, nggak mungkin, saudara. Itu menggambarkan ketika dia datang, kehidupan kita ini amburadul, saudara. Mana mungkin kita bisa diangkat, bisa disandingkan dengan dia, saudara. Nggak mungkin, saudara. Maka itu perhatikan, inilah masa-masa yang menentukan bagi kita orang percaya. Tambah setia, tambah cari Tuhan, saudara. Bukan dengan perkataan begini. Saya ngomong gini firman Tuhan bukan buat saudara, buat saya juga, saudara. Saya koreksi, ngomong gini saya koreksi diri saya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk jemaat, tapi juga untuk yang menyampaikan terlebih. Dia minta pertanggungan jawab. Cuman jangan ngomong, kalau ngomongnya enak. Melakukan itu yang sulit, saudara. Kita bisa memampukan melakukan segala kehendak Tuhan kalau kita melekat kepada Tuhan. Karena dia pelabuhan hati kita, sandaran kita. Gak ada lagi, saudara. Maka saudara berterima kasih, bersyukur. Kalau kita ada hari ini, saudara bisa bekerja dengan baik. Atur keuangan itu, saudara. Saya ini 20 tahun di Bogasari, saudara. Itu namanya orang kerja dari pagi sampai malam, mungkin sampai rumah, saudara. Itu kita tahu lingkungan kita di dalam, di luar kita nggak tahu. Ya kan? Kita paling hari Minggu, hari Sabtu, cuman berapa jam, berapa satu hari itu yang kita bisa tahu.
Dulu saya juga begitu, tapi ketika kita udah nggak bekerja di dunia sekuler, saudara, kita baru merasakan. Kita ada di dunia luar yang dulunya kita lebih banyak di dunia yang kita diami sekarang ini, saudara. Nah itu baru terasa kehidupan, saudara. Maka saya bersyukur, sampai saat ini, saudara, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya. Bukan saya banggakan diri saya harus saksikan ini, saudara. Saya ini juga ingin bukan buat saya, tapi buat saudara semua untuk nanti masa tua kita, saudara. Amin. Oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, saudara. Lakukan yang sebaik-baiknya. Dan pergunakan uang itu yang sebaik-baiknya, saudara. Pada saat tua kita udah gak bisa apa-apa lagi, saudara. Syukur kalau anak kita itu sama orang tua itu ingat, saudara. Berapa banyak orang yang mempunyai anak yang hidupnya mewah, tapi orang tua ditelantarkan. Saudara, jangan sampai begitu, saudara. Kita hari ini ada juga karena ada orang tua kita. Ingat jasa orang tua, saudara. Maka itu firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Itu berbicara berkat dan umur panjang. Ya, saya pesan ini, saudara. Hormati papa, mama kita. Ibu, bapak kita, saudara. Hormati. Pergunakan uang itu sebaik-baiknya, saudara. Kita sekarang masih bisa mencari uang. Pada suatu saat nanti, saudara, kita udah gak butuh uang itu lagi, saudara. Karena kita udah tua, saudara. Saya bersyukur hari ini, saudara. Sekali lagi maaf, saya bukan membanggakan diri. Saya ada hari ini sebagaimana saudara lihat. Itu oleh karena saya bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Katakan, Tuhan terima kasih buat semua yang terbaik. Gak lebih, gak kurang, saudara. Luar biasa. Ucapanlah syukur itu, saudara. Jangan sering menggerutu. Jangan sering kita juga iri hati kepada orang lain. Jangan kita sirik kepada orang lain, saudara. Tetapi biarlah, saudara, kita hidup apa adanya. Kita cukupkanlah segala sesuatu dengan kehidupan kita yang kita miliki, saudara. Orang biasa gak pernah puas, saudara. Ya, dulu naik sepeda, lihat orang naik motor, pengen naik motor. Sudah naik motor, saudara, kehujanan, ada orang naik mobil, pengen mobil, saudara. Udah punya mobil satu, lihat tetangga mobilnya lebih bagus, saudara. Pengen lagi mobilnya 2. Nggak mau kalah, saudara. Itu kan iri hati. Orang yang iri hati itu, saudara, nggak pernah puas, saudara. Dia menyiksa dirinya, saudara. Tapi orang yang bersyukur dengan apa adanya, itu orang hidup yang paling bahagia, saudara. Amin. Allah mencukupkan, saudara. Allah nggak pernah menelantarkan kita. Kalau kita hidup benar, saudara. Nggak ada orang yang hidup benar itu ditelantarkan. Firman Tuhan katakan, anak cucumu tidak pernah meminta-minta roti, saudara. Dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi anak cucu orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan hidupnya terlantar. Jaminan Tuhan. Coba, saudara, jaminan Tuhan. Saudara, ini jangan anggap enteng perkataan ini cuma masuk sini, keluar sini. Enggak. Saya ingat setiap benih firman Tuhan itu yang mengajar, membentuk kita. Semakin hari semakin teguh iman percaya kita dalam dia. Kita hidup ini enggak lama, saudara. Di dunia sementara, bukan tempat tinggal kita. Kita hanya merantau di sini, kontrak di sini. Orang kalau kontrak, masa kontraknya habis, kita akan pulang ke rumah kita yang abadi. Kita akan pulang, semua kita akan pulang. Tapi tahu nggak rumah kita yang abadi itu di mana, saudara? Orang cuma bisa tahu pulang ke rumah abadi. Apa kita berhak tinggal rumah itu? Nah, ini masalahnya, saudara. Orang yang tinggal di rumah yang abadi itu yang Tuhan berikan, itulah hanya anak-anak Allah yang dikasihinya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, saudara. Nggak semua orang Kristen itu akan nanti pulang ke rumah abadi, rumah Bapa. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Makanya itu, saudara, hari ini kalau ada kesempatan itu yang kita jalani ini, sudah pergunakan itu sebaik-baiknya. Jangan lupakan Tuhan, turut ikut serta ke Tuhan di dalam segala sesuatu. Ingat, saudara, sesuatu itu menyangkut masalah kondisi. Artinya dalam kondisi apapun libatkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, pengalaman, kepintaran kita, itu jangan diandalkan. Bukannya nggak boleh, itu bukan yang utama, saudara. Tapi terlebih dahulu andalkan Tuhan dari semuanya.
Luar biasa. Terus saudara, ada lagi saudara, saya akan sampaikan suatu renungan juga melalui beberapa kehidupan yang dialami saudara. Ada suatu anak penjual koran. Untuk beli sendal aja sulit, apalagi beli sepatu saudara. Satu kali dia masuk ke penjualan pom bensin untuk mengisi mobil, mengisi bensin saudara. Kemudian dia datang ke situ, dia lihat dari jauh ada mobil mewah masuk. Begitu masuk saudara, supirnya turun, buka jendela, ngisi bensin saudara. Dia lihat begini saudara, di samping itu ada anak gadis yang cantik saudara. Akhirnya dia mau menjanjikan korannya ini saudara. Dia datang ke sana, terus anak gadis yang cantik ini buka jendela saudara, dia juga kaget. Dia pikir mau beli koran, dia panggil sini. Begitu dia sampai, dia bilang, kamu mau nggak duduk gantiin saya di sini? Kaget saudara penjual koran ini. Satu pemuda, satu gadis saudara, umur sebaya. Begitu dia lihat, dia bilang, kenapa? Kamu mau nggak tinggal di sini, duduk di sini gantiin saya? Kemudian pintu itu dibuka saudara, yang dilihat apa? Kedua kakinya itu nggak ada saudara, buntung. Nggak ada, gadis cantik kaya, nggak punya dua kaki saudara. Nah mulai dia terhentak saudara. Aduh tadi saya menyangka saya nggak beli sendal aja nggak bisa, apalagi beli sepatu. Kalaupun saya bisa buat apa? Bagi anak gadis ini pikiran dia saudara, nggak bisa dipakai karena kakinya nggak ada. Saya bersyukur, meskipun saya nggak punya sepatu, saya nggak punya sendal, saya nggak bisa beli, tapi saya masih punya dua kaki. Makanya orang itu kalau ngelihat ke atas terus nggak ngelihat ke bawah saudara, sombong, sulit tinggi hati saudara. Maka jangan melihat ke atas, lihat ke bawah. Yang di bawah kita pun ada yang lebih sulit dari kita. Itulah pentingnya mengucap syukur di dalam segala hal. Hal itu berbicara kondisi, keadaan. Itu yang Tuhan ajarkan hari ini bagi kita semua. Jangan lupakan itu saudara. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Makanya Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikannya bagi orang yang dikasihinya. Saudara dan saya orang-orang yang dikasihinya. Yang hari ini saudara, kembali katakan Tuhan terima kasih. Buat semuanya. Kalau dulu saya nggak mengerti, hari ini firman-Mu itu yang boleh tumbuh di lok hati kami yang pendalam. Ajar kami terus, bawa kami terus, bukakan mata hati kami, berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang kita hidupi dalam kehidupan yang kita hidupi ini saudara. Benar saudara, luar biasa firman Tuhan saudara hari ini. Kenapa saya bukan secara kebetulan ini ucapan syukur ini kadang-kadang udah diabaikan bagi semua orang. Orang udah gak mau capek-capek sekarang saudara. Apalagi generasi sekarang ini, anak muda sekarang saudara. Enggak mau capek, enggak mau repot, enggak mau pusing. Maunya instan saudara. Iya kan? Ini kan generasi sekarang ini. Kan begitu saudara, enggak mau repot. Kalau generasi zaman saya dulu beda banget saudara. Dulu. Kan sekarang kan anak sekarang enggak mau tahu saudara. Saya dulu sebelum nikah aja, sebelum saya nikah, saya enggak tahu pasangan saya siapa, saya enggak tahu. Tapi saya tuh udah nabung saudara. Saya udah nabung, cuma pikiran satu kali. Saya akan berumah tangga. Kalau sekarang kan mendadak. Kadang-kadang ngandelin orang tua. Bukannya gak boleh orang tua diandelin saudara. Tapi bagi kita yang punya tanggung jawab. Kita sendiri seharusnya mempersiapkan masa depan kita dari sekarang. Bukan nanti pas mendadak baru kerepotan saudara. Gak gitu saudara. Kalau anak sekarang ini kan, generasi sekarang ini udah enak aja, gak mau capek, gak mau pusing, maunya enak saudara, instan maunya. Tapi waktu generasi saya dulu saudara, itu ada sesuatu yang harus diperjuangkan saudara. Saya tabung itu uang, sebisa berapa saya tabung. Begitu saya nikah, saya gak kerepotan lagi. Meskipun orang tua saya juga support saudara. Tapi kan sebelumnya saya juga udah punya persiapan saudara. Bayangin saudara. Oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang ada ini. Artinya waktu yang masih diberikan bagi kita. Pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan saudara. Benar saya bilang dah.
Anak muda sekarang enggak Tuhanan, udah enggak lagi zamannya. Yang penting gua percaya sama Tuhan, udah gua selamat. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kan Alkitab tulis, kita akan diselamatkan. Enak benar, saudara. Kalau gitu surga murahan loh. Ya. Mana ada orang enak tanpa berjuang? Mana ada orang minta sama Tuhan langsung minta rezeki langsung kedebluk jatuh di depan rezeki. Burung aja Tuhan bilang dipelihara oleh Tuhan kok. Apakah burung itu dipelihara oleh Tuhan? Burung itu diam aja di atas pohon? Burung itu turun cari makanan. Ada suatu usaha untuk dia mencari, untuk menghidupi kehidupan yang dihidupi, saudara. Apalagi manusia. Punya pikiran ini yang jauh ke sana, saudara. Pikiran Tuhan itu harus ada dalam pikiran kita. Jadi pikiran perasaan Tuhan itu biar yang menuntun jiwa kita hidup di dalam Dia. Saudara dan saya ini sekarang anak Dia, saudara. Anak. Kita ini kan anak-anak gelap tadi yang saya katakan tadi. Kita cuma dicangkok, saudara. Kita cangkokan loh. Loh zaitun aja, saudara, yang aslinya itu kalung nggak berbuah. Itu ditebang, apalagi yang dicangkok nggak berbuah. Otomatis, saudara. Yang zaitun aslinya aja, saudara, yang nggak berbuah ditebang. Benar, saudara. Ayo, lebih giat lagi. Jangan ngelihat yang lain, saudara. Kalau ibadah itu, aduh si Anu nggak ibadah, nanti aja dah si Anu enggak. Jangan ngelihat, saudara. Kita kan beribadah bukan cari si Anu, kita cari Tuhan. Maka biasakan setiap kita ibadah di gereja maupun di mana, kita bertemu dengan Tuhan. Itu harus dipegang, saudara. Ya, jadi konsep mengiring Tuhan itu bukan hanya liturgi yang kita paling pegang teguh. Bukan itu enggak penting, tapi itu bukan yang utama, saudara. Karena Tuhan melihat bukan apa yang manusia lihat, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita, saudara. Ya, ayo belajar untuk juga rendah hati, mengampuni. Susah loh mengampuni orang lain, susah, saudara. Apalagi kita difitnah orang, dikhianati orang, saudara. Waduh, bukan main, saudara. Benar susah. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, beda loh, saudara. Beda. Wah, masa Pak? Benar. Benar. Saya dikhianati, disakiti orang udah sering, saudara. Benar, udah sering. Dulu nggak bisa. Tapi sesudah saya dengar firman Tuhan, bisa, saudara. Kenapa? Karena bukan kita, kekuatan kita. Hikmat Tuhan yang memimpin kita. Nggak bisa, saudara. Dulu kalau orang sakitin saya, saudara, saya nggak bisa di depan, di belakang. Jujur, saudara. Tapi ketika saya dengar firman Tuhan, saudara, percuma engkau sebut aku Tuhan, tapi kelakuanmu nggak seperti apa yang aku lakukan. Malu kan kita, saudara. Malu kan. Kita cuma pintar ngomong, tapi perbuatan kita itu nggak ada. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, jadi biarlah ucapan syukur kita itu penting. Amin, saudara. Mesti banyak harus bahas, tapi waktunya udah cukup, saudara. Lain kali kita akan sambung lagi. Jangan lupa ucapkan syukur dalam segala sesuatu. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, saya serahkan. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Biar kita selalu senantiasa mengucap syukur dalam seluruh keadaan kita. Kita hidup melekat dekat dengan Tuhan selalu. Dan pasti Tuhan yang akan selalu menolong kita mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Amin. Oke, sekarang kita mau lihat warta dulu. Next. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan Bapak Pendeta Edi Bun. Pada hari ini biarlah Tuhan selalu memberkati. Tuhan pakai terus dalam pelayanan Bapak dan keluarga. Berikutnya. Oke, ini untuk kegiatan doa bersama akan diadakan setiap hari Rabu secara hybrid, yaitu bisa via luring, langsung di ruang meeting internal audit, juga dari via Zoom. Linknya ada di WA Group. Dan untuk PD berikutnya tanggal 10 April dengan tema membangkitkan kehidupan doa yang mati, pembicaranya Pendeta Raymond Suma. Oke, itu aja. Oke, bisa kesediaan Pak Pendeta Bun untuk menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri. Arahkan hati dan
pikiran kita sepenuhnya, seutuhnya hanya bagi Dia dan untuk Dia. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Dia. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tidak melupakan kebaikan-Mu di dalam hari-hari kehidupan yang kami hidupi. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Bahkan perlindungan yang Kau berikan di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Bapa, terima kasih buat semuanya. Kami juga berdoa untuk persekutuan yang ada di Bogasari ini. Biar terus eksis sampai Kau datang kali yang kedua Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan, yang dibawa untuk lebih setia lagi kepadamu Tuhan di tempat ini. Inilah doa kami pada siang hari ini. Memberkati seluruh anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biar mereka boleh hidup lebih lagi setia kepadamu. Hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa, memberkati dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, jadikan semua itu berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Memberkati Bogasari di tempat ini Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan dan juga bagi seluruh karyawan yang ada di sini. Semua pimpinan yang memimpin Bogasari berikan akal budi hikmat, takut akan Tuhan. Bapa, kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan kembali ke tempat kami, tempat pekerjaan kami masing-masing. Biar Tuhan yang terus memimpin kami dengan ucapan syukur yang juga kami boleh Tuhan bawakan di dalam kehidupan apapun yang melanda hidup kami. Engkau mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Bapak buat semuanya. Dan sekarang para kekasih-kekasih Tuhan dan saleh-saleh Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan di dalam Roh Kudus yang indah dan manis boleh menyertai kita. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Dia datang kali yang kedua. Menjemput setiap umat kepunyaannya dan kesayangannya di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati dan berkemenangan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan jemaat bersaat teduh.